Halo, saya mau kasih preview dan analisis sebelum pertandingan semifinal antara Madrid melawan City dan Inter Milan melawan AC Milan. Saya buat lebih awal supaya pandit-pandit lainnya belum ada yang kasih review, pandit-pandit lainnya belum ada yang kasih pendapat mengenai pre-match semifinal ini supaya nanti teman-teman bisa jadikan perbandingan jalannya pertandingan ke depan ini kayak gimana. Pertandingan semifinal UCL antara Madrid City dan Inter dan AC Milan, saya pikir kalau untuk masalah kans dan kesempatan semuanya ini pertandingan 50-50 semua. Baik Madrid melawan City juga 50-50, Inter Milan Inter Milan dan AC Milan juga 50-50 juga. Kalau saya bilang semuanya punya kans juara karena masing-masing keempat tim ini di Liga Champions tampil dalam on top performanya mereka. Yang kita tahu dia rajanya UCL, tentunya tidak mau malu dan tidak mau kehilangan momentum untuk menuju ke final dan nantinya tidak mau mengambil risiko untuk dikalahkan Manchester City. Sedangkan Manchester City yang memiliki ambisi untuk treble winner musim ini, saya pikir Pep juga akan mengerahkan semua pikirannya, pemain Manchester City juga akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa mengalahkan Madrid dan maju ke final sehingga nantinya akan juara. Inter dan Milan, seperti kita tahu kalau misalnya mereka bertemu ini nanti akan terjadi laga derby della Madonnina, tentunya akan bertanding dengan tensi tinggi, akan bertanding dengan mentalitas dan determinasi yang tinggi sehingga pertandingan nanti antara Inter dan Milan juga akan cukup menarik. Apalagi mereka nanti akan main di stadion yang sama meskipun nanti akan beda nama, tapi yang fokus utamanya adalah pertandingannya nanti bagaimana. Masuk ke pertandingan antara Real Madrid dan City, melihat performa Manchester City ke belakang ketika dia terakhir mengalahkan Arsenal dengan skor 4-1, jujur dari hati yang terdalam saya berpikir kalau Manchester City pada kesempatan semifinal UCL kali ini bisa mengalahkan Real Madrid. Dengan catatan Manchester City ini bermain dengan fokus, tenang dan disiplin tinggi, terutama di lini belakangnya mereka. Manchester City meskipun ada Erling Haaland di depan, tapi nggak bisa dipungkiri di Liga Champions ini saya pribadi melihat permainan Manchester City masih sering bisa diekspos di belakang. Ya, back sering terjadi error, tidak disiplin dalam pertahanan dan segala macam. Terbukti saat pertandingan melawan Bayern Munchen. Sebenarnya banyak kesempatan Bayern ketika di perempat final Bayern Munchen bisa mengekspos lini belakang, hanya saja mungkin karena eksekusi dari penyerang Bayern Munchen ini juga kurang bagus lah pada kemarin saat pertandingan melawan Manchester City, sehingga mungkin di depan juga bagus tapi di belakang juga masih sering ada error dan tidak disiplin pemain Manchester City. Pun Pep pada kesempatan Liga Champions ini tidak lagi bermain secara possession ball dan segala macam, tapi mereka lebih bermain reaktif. Tidak masalah karena Liga Champions adalah kompetisi dan yang dibutuhkan adalah menang. Jadi sehingga membutuhkan berbagai macam taktik itu dalam setiap pertandingan juga harus disesuaikan dengan siapa yang mereka lawan. Sedangkan Real Madrid, kunci menang melawan Manchester City adalah cepat mengambil momentum dan ekspos lini belakang tadi seperti ini dan menggunakan pola-pola umpan direct yang itu akan sulit dikejar oleh pemain belakang Manchester City karena Real Madrid memiliki pemain-pemain penyerang yang cepat tipikal Vinicius dan Rodrigo di depan. Dengan pemain-pemain kunci Real Madrid juga harus dipasang karena beberapa kali match di La Liga ketika Real Madrid kehilangan pemain-pemain kuncinya, Real Madrid juga bisa kita lihat mengalami kekalahan yang lumayan kemarin melawan Girona. Tidak ada Benzema, tidak ada Courtois, tidak ada Modric. Kalau tidak ada Modric, permainan juga stuck dan tidak berkembang sehingga mereka kalah. Gitu.
Kemudian di pertandingan Inter dan AC Milan, kunci dari pertandingan ini siapapun yang bisa memenangkan ini adalah dengan momentum gol cepat. Siapa yang bisa gol cepat akan mempengaruhi mental dari siapa yang kalah itu tadi. Misalnya Inter Milan melakukan gol cepat pasti akan mempengaruhi mental dari AC Milan, begitu pula sebaliknya. Dan Inter Milan juga harus hati-hati dengan counter cepat dari AC Milan karena Rafael Leao dan beberapa penyerang lainnya juga memiliki serangan yang sangat cepat, akan membuyarkan atau merusak konsentrasi daripada pemain lini belakang AC Milan. Pun juga AC Milan juga waspada dengan counter cepat dari Inter Milan karena Lautaro Martinez, Edin Dzeko, dan beberapa sayap ditopang oleh sayap-sayap Inter Milan memiliki serangan dan memiliki mobilitas yang tinggi. Saya di pertandingan Madrid melawan City sedikit nggak bisa memberikan jagoan siapa yang menang atau siapa ya. Coba saya berikan analisis bagaimana match pertandingan dan tapi pada pertandingan ini saya menjagokan Manchester City yang bisa menang tanpa harus bisa di-comeback kembali oleh Real Madrid. Dan di pertandingan Derby della Madonnina di semifinal Liga Champions antara Inter Milan melawan AC Milan, saya menjagokan Inter Milan yang akan maju ke final dan mengalahkan AC Milan. Begitu, menurut pandangan teman-teman bagaimana? Silahkan ayo kita berdiskusi masalah bola. Saya kalau ngomongin soal bola selalu serius, tidak pernah bercanda. Gitu, terima kasih.